Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya aku, Ningsih Kangoshi. Di video kali ini aku akan membuat kacang disco yang super renyah, gurih, dan rasanya ini benar-benar pas dan sangat cocok dijadikan untuk isian toples lebaran. Nah, yang penasaran gimana caraku membuat? Tonton videonya hingga selesai, jangan di skip-skip ya. Pertama, siapkan wadah dan masukkan sebanyak 15 sendok makan gula pasir, 3 butir putih telur, ini ukuran besar ya aku gunakan. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata atau gulanya ini larut. Nah, jika udah, selanjutnya kita masukkan 5 siung bawang putih, ini udah aku parut sebelumnya ya. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Nah, jika udah, selanjutnya kita masukkan 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh baking powder, 1 sendok teh tepung maizena. Selanjutnya kita masukkan 1 saset penyedap rasa Masako. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Nah, jika udah tercampur rata, masukkan 10 sendok makan tepung terigu protein sedang. Ini aku masukkan secara bertahap ya, agar lebih mudah untuk mengaduknya. Nah, ini lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Jika udah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan sisa tepung terigunya. Lanjut kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, jika udah tercampur rata, masukkan kacang tanahnya. Ini aku masukkan secara bertahap ya. Aku masukkan sedikit demi sedikit dulu. Nah, jika udah tercampur rata seperti ini, kita masukkan lagi sisa kacang tanahnya. Dan ini kita aduk kembali hingga tercampur rata. Oke, jika udah tercampur rata, selanjutnya ini siap kita proses untuk penggorengan. Selanjutnya kita tuang minyak goreng ke dalam wajan kira-kira 1/2 liter. Dan ini kita tunggu hingga benar-benar panas ya. Nah, jika udah panas, ini bisa kita masukkan adonan kacang diskonya ke dalam wajan yang sudah kita panaskan sebelumnya. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit dulu ya, biar nantinya matangnya merata. Nah, tips di sini agar tepungnya ini tetap kokoh pada saat kita menggoreng. Jangan langsung diaduk gitu ya teman-teman. Ini kita biarkan dulu beberapa saat agar tepungnya ini bisa menyatu atau lengket dengan kacangnya. Nah, seperti ini kita biarkan. Nah, jika sekiranya tepungnya ini udah menyatu dengan kacang, ini bisa kita pisah-pisahkan kacangnya seperti ini agar tidak lengket dengan kacang yang lainnya ya. Supaya hasil kacang diskonya ini hasilnya lebih cantik. Nah, ini kita biarkan dulu hingga kecoklatan. Nah, jika udah mulai kecoklatan, ini bisa kita aduk ya teman-teman. Jadi biar nggak gosong gitu. Ini kita tunggu hingga warnanya coklat keemasan. Nah, ini hasilnya udah bagus ya teman-teman. Kacangnya juga udah terpisah-pisah, tidak lengket, dan tepungnya ini tetap kokoh ya. Nah, jika udah mulai coklat keemasan seperti ini harus sesering mungkin kita aduk ya agar tidak gosong. Nah, hasilnya seperti ini, cantik. Tepungnya juga kokoh, tidak lepas-lepas gitu ya. Nah, jika udah coklat keemasan seperti ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya ini cantik sekali. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai adonan digoreng ya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar buat kacang disco, jangan kaget ya jika kacang diskonya ini udah berubah warna coklat keemasan tapi belum keras juga. Jadi kacang disco itu masih lembek ya teman-teman, tapi setelah kita diamkan beberapa menit akan mengeras sendirinya ya. Nah, ini dia kacang diskonya udah selesai semua aku goreng, dijamin rasanya renyah, gurih, dan rasanya juga pas ya. Nah, ini aku ambil satu, ini kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, renyah banget teman-teman dan gurih, pokoknya recommended banget ya. Gimana? Gampang banget ya buatnya dan bahan-bahannya juga sangat simpel. Kacang disco ini rasanya renyah, gurih, manis, dan sangat cocok dijadikan untuk sajian lebaran. Jadi satu resep ini aku menghasilkan 3 toples ukuran 1 kg.
atau 6 toples ukuran 500 gram. Oke teman-teman, sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.